Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas Umar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar PKN, yaitu tata tertib di sekolah. Di sini, Bu Yuli sudah punya cerita tentang Lani, anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik, dan tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu itu termasuk tata tertib di sekolah juga ya teman-teman. Mengerjakan tugas sekolah itu termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika kita mengikuti pelajaran. Dan aturan itu sangat diperlukan loh teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Aturan dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Aturan itu ada di mana-mana. Misalnya di rumah pasti ada aturan sekolah, masyarakat, jalan raya, dan lain sebagainya. Aturan berisi tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini ada contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama itu mengerjakan tugas dari guru, kedua merapikan buku perpustakaan, menjaga kebersihan di perpustakaan, memberi salam ketika bertemu guru dan teman-teman semuanya. Selanjutnya, ini ada contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama itu membuang sampah sembarangan, mengganggu teman saat berjalan, menyontek saat ulangan, dan bertengkar dengan teman. Aturan dibuat untuk kebaikan kita semua. Dengan mematuhi aturan, kita dapat belajar dengan nyaman. Kita juga dapat bermain bersama teman dengan gembira. Jika kita melanggar aturan, yang ada kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Dan anak yang mematuhi tata tertib atau aturan disebut anak yang disiplin. Nah, teman-teman mau nggak menjadi anak yang disiplin? Yuk kita patuhi aturan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selanjutnya, ini Bu Yuli punya contoh peraturan sekolah. Dan peraturan sekolah itu hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah, dari mulai siswa, guru, sampai pekerja lapangan. Nah, contoh tata tertib di sekolah yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu, yaitu pukul 7.45 menit. Yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Keempat, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kelima, memakai sepatu saat ke sekolah. Dan keenam, berbicara sopan dan santun dengan semua warga sekolah, yaitu guru, teman, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, itu dia contoh tata tertib di sekolah. Nah, jika teman-teman melaksanakan dan mematuhi aturan, maka kita akan mendapatkan manfaat. Sebaliknya, jika kita melanggar aturan, maka kita juga akan menerima akibatnya. Apa manfaat yang datang ke sekolah tepat waktu? Coba, apa sih manfaat dari tata tertib datang ke sekolah tepat waktu? Ada yang tahu? Ya, betul teman-teman. Yang pertama, menjadi tidak ketinggalan sholat duha. Dan kita jadi tidak tergesa-gesa dalam melakukan aktivitas. Dan sekarang ada akibat dari tidak datang tepat waktu. Ayo coba, apa akibatnya? Ya betul teman-teman, akibatnya teman-teman jadi ketinggalan sholat duha bersama teman-teman dan bisa tergesa-gesa dalam menjalankan aktivitas yang lainnya.
Jadi, setiap kita mematuhi aturan, maka akan mendapatkan manfaat. Begitupun kalau kita melanggarnya, maka kita akan mendapatkan akibat tidak baik untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, yuk kita sama-sama belajar mentaati tata tertib atau aturan yang berlaku di sekitar kita agar hidup kita menjadi lebih nyaman, aman, dan bahagia. Oke teman-teman, itu dia penjelasan dari Bu Yuli. Dan untuk challenge hari ini, teman-teman silahkan ceritakan pengalaman teman-teman saat melaksanakan tata tertib di sekolah pada jam pembelajaran. Dan ceritakan pula pengalaman melanggar tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.